Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafi khalqillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat para ustazat yang hadir, mohon maaf tidak disebutkan namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan ustazat kita dan semuanya Allah panjangkan umur kita, diberikan kesehatan badan dan juga dimudahkan segala urusan. Amin ya mujibas syaidin. Ibu-ibu sekalian, pagi hari ini memang berketepatan yaitu pengajian bulanan di Majelis Ta'lim Al-Itrah At-Tahirah. Ya, mudah-mudahan kehadiran kita ini mudah-mudahan mendapat balasan pahala yang sebesar-besarnya, dan semoga Allah ampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga dibukakan pintu ilmu dan pintu hati kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang bawa kitab silakan dibuka kitabnya. Kitab Fathul Qarib yang udah diterjemahkan ke Arab Melayu. Ya. Nggak ada yang bawa? Ayo yang bawa buka dong. Ya. Yang nggak bawa dengerin aja. Ya. Insya Allah ya nggak mengurangi pahala, nggak mengurangi pemahaman, mudah-mudahan ya. Ibu-ibu sekalian, di halaman 270 ya, di halaman 270 itu di bawah ada faslun fir riba, pasal menerangkan riba. Ini riba, orang udah banyak dengar kalimatnya, cuman ya pemahamannya memang nggak sebegitu mudah dengernya ya. Dengernya gampang kalimat riba begitu, cuman pemahamannya itu memang agak susah ya. Tapi kita harus tahu ya, harus tahu, soalnya kalau nggak tahu dikhawatirkan kita nggak menyadari terjerumus ke dalam dosa ya. Itu dosa riba itu rankingnya ranking tinggi ya, di dalam dosa-dosa besar ya. Jadi dosa-dosa besar tuh diantaranya menyekutukan Allah gitu. Yang kedua yaitu membunuh manusia. Yang ketiga berzina. Yang keempat riba gitu. Dia termasuk ya ranking besar lah di dalam dosa-dosa itu. Maka di dalam agama sudah semestinya kita memahami riba ini ya. Kalau udah kita paham, insya Allah kita bisa jauhin. Kalau nggak paham, bagaimana bisa menjauhin? Ya, susah. Maka di dalam agama kita kan disuruh menuntut ilmu. Dengan sebab menuntut ilmu, kita banyak tahu. Dengan sebab tahu, jadi kita bisa apa yang diperintah bisa kita kerjakan dengan baik, apa yang dilarang bisa kita tinggalkan. Kalau nggak tahu, ya berat ini. Mungkin sadar nggak sadar, mau atau nggak mau, akhirnya terjerumus. Baik ibu-ibu, di halaman 270 ada kalimat faslun fir riba, pasal menerangkan riba. Bi alifin maksuratin, tulisannya kudunya tuh riba, bukan pakai alif. Di sini kan pakai alif, ar-riba begitu. Ada alifnya tuh tegak, yang betul pakai ya. Tapi ini kesalahan tulis. Itu namanya bi alifin maksuratin, dengan alif maksurah, yaitu berbentuk ya, ar-riba begitu. Lughatan az-ziyadatu, menurut lughat, menurut bahasa ialah tambahan. Jadi ada tuh di dalam agama penjelasannya dua macam. Ada penjelasan menurut bahasa, ada penjelasan menurut istilah atau agama. Yang pokok menurut istilah ya, itu yang pokok menurut syariat begitu.
Kalau menurut bahasa itu dilihat dari segi bahasa doang. Maka tuh dari segi bahasa kalimat riba artinya az-ziyadah, ialah tambahan. Karena nanti salah satu bentuk riba itu ada tambahannya, khususnya riba pinjam meminjam. Riba pinjam meminjam itu ada tambahannya tuh. Misalnya ya saya minjem kepada seseorang 100 juta gitu ya. Misalnya, nah yang punya bilang, "Boleh Pak Haji minjem 100 juta, cuman ntar ada tambahannya. Pulangin 100 juta tambah lagi 10 juta." Misalnya ya selama sebulan. Nah, ini yang haram ini. Ini namanya riba pinjam meminjam. Ya, ada tambahannya. Kadang-kadang ada tambahannya bukan duit, mungkin berupa barang. Ya. Jadi orang misalnya pinjam duit, terus saya syaratin. Nanti syaratnya tuh kalau mulangin, di samping duit dipulangin, juga ada tambahannya daging seberat 5 kilo misalnya. Nah daging itu termasuk riba, nggak boleh, karena disyaratin. Kalau nggak disyaratin nggak ngapain-ngapain itu. Ya, jadi yang punya emang sengaja rela meminjamkan. Ya, dia tahu hukumnya haram itu minjemin pakai syaratin riba. Sekarang nggak disyaratin, begitu, diminjam aja. Nanti kita pulangin segitu juga. Bawain juga daging 5 kilo, ame ikan bandeng 5 ekor, ya, ame, wah macam-macam udah. Itu nggak dosa itu, orang nggak syaratin. Emang dia yang mau. Itu namanya riba pinjam meminjam. Nah di dalam kitab kita ini yang diterangkan riba jual beli tuh. Atau istilah lainnya riba tukar menukar. Ibu punya emas 5 gram, pengen yang 10 gram. Ibu main gampang aja, jadi kasih 5 gram ame tambahan kata tukang emas tambahannya 5 juta misalnya. Kasih 5 juta, ibu terima 10 gram. Itu hukumnya nggak boleh. Itu ada ribanya di situ. Mana ribanya? Ya tadi ibu tukar 5 gram, kok jadi 10 gram? Ya, walaupun pakai nambah. Jadi caranya yang gampang bagaimana? Jual dulu emas kita 5 gram, terima duitnya, baru campur sama duit kita yang tambahan, baru dah beli yang 10, disuruh muter dulu. Cuman riba di sini nggak begitu parah, karena nggak ada yang banyak dirugiin. Tadi kan yang punya 5 gram, pengen 10 gram tukar, itu kan yang 5 gram kan nambah, jadi dirugiin nggak begitu rugi, nggak begitu bahaya, cuman dosa besar juga, nggak boleh. Jadi cara yang gampang, muter dulu. Punya emas 5 gram, pengen 10 gram, jual emas kita, kemudian terima duitnya dan campur dengan duit kita, kemudian habis dicampur baru beli, ya, baru beli emas yang 10 gram. Contoh yang lain itu terjadi pada emas, terjadi pada makanan, misalnya beras. Ya, zaman dulu ada beras kantor, punya beras kantor 10 kilo, ya, dia pengen tukar dengan yang pulen. Ya mungkin yang pulen ya karena dimahalan, jadi entar tukarannya dikitan. Ya, jadi yang apek 10 kilo, misalnya yang pulen anggaplah 5 kilo. Langsung begitu, nih terima 10 kilo, mana yang 5 kilo begitu. Itu hukumnya nggak boleh juga. Iya, karena beda antara 10 dengan 5. Kalau mau tukar sama, yang apek 10 kilo, yang pulen 10 kilo.
Kata pemilik yang pulen, gogah. Gogah. Rugi gue. Bangkrut bisa-bisa kan begitu. Jadi berapa Pak? Ya udah itu kan kamu punya beras apek 10 kilo. Biar ntar gue beli buat bikin kue unti kayak kan begitu. Iya. Nah entar ya saya kasih yang pulen 5 kilo. Nggak boleh begitu. Jadi supaya boleh bagaimana? Supaya boleh caranya jual dulu yang 10 kilo, terima duitnya, baru beli yang 5 kilo begitu. Paham tuh tentang riba? Begitu tuh. Jadi ada riba pinjam meminjam, ada riba tukar menukar. Ya. Riba pinjam meminjam itu nggak boleh kalau disaratin. Kalau nggak disaratin nggak apa-apa. Dulu di zaman Nabi pinjam onta, ya gedenya nggak gede banget begitu pinjam. Waktu dipulangin onta yang gede banget. Nah ini kan ada lebih, nggak apa-apa karena Nabi yang punya onta nggak mensyaratkan. Ya, kalau disaratin mau minjam apaan? Onta ini, tapi ntar syaratnya onta yang lebih tua, badannya yang lebih gede, ya jadi haram begitu. Nggak boleh. Jadi kalau pinjam meminjam tadi jadi boleh kalau tidak disyaratkan. Kalau disyaratin jadi nggak boleh. Nah kalau riba tukar menukar, emas dengan emas, beras dengan beras, terigu dengan terigu, ya, daging dengan daging kambing, ya, sama daging kambing juga jarang sih orang tukaran, bokal apaan. Paling orang mau tukaran daging kambing sama daging sapi. Gue dapat daging kambing nih 5 kilo begitu. Cuman gue nggak boleh makan daging kambing. Lu punya apaan? Daging sapi. Nah, ini kan beda ini. Ini lain jenis. Kambing jenis kambing, sapi jenis sapi. Ini boleh beda. Boleh beda. Misalnya kambing mahalan, kambing 5 kilo ditukar sama sapi 7 kilo. Boleh itu. Alasannya kenapa? Beda antara daging kambing dengan daging sapi. Kan beda di situ, nggak apa-apa itu. Cuman harus konten, nggak boleh diutang. Harus konten itu dia, karena dia benda-benda riba. Itu Ibu penjelasan ringkesan riba. Nih kita lihat di dalam kitabnya nih. Wasyar'an, dan riba menurut syara'. Riba menurut hukum agama, ya, muqabalatu iwadin bi akhara majhulit tamatsuli fi mi'yaris syar'i halatal aqdi au ma'a ta'khirin fil iwadaini au ahadihima. Itu definisi riba, pengertian riba. Artinya muqabalatu iwadin ialah membandingkan suatu iwad atau pengganti. Ini dikurang tepat ngartiin membandingkan. Yang bagus artiin pertukaran, begitu. Masih dibanding-bandingkan. Ditukar, ya. Jadi menurut syara ialah membandingkan, yang betul menukarkan suatu iwad, yaitu pengganti, ya, dengan yang lainnya. Dengan yang lainnya, ya. Emas 5 gram. Punya ibu pengen 10 gram gitu. Jadi emas 5 gram ini pengganti, 10 gram pengganti yang lainnya begitu. 5 gram pengganti, 10 gram pengganti lainnya. Ditukar tuh, ditukar. Itu yang nggak boleh karena beda begitu. Supaya nggak riba harus sama begitu. Nah ini dikatakan kan riba dengan yang lainnya yang samar kesamaannya. Majhulit tamasul, yang samar tuh nggak ketahuan samenya. Tadi emas ibu 5 gram tukar dengan 10, ini nggak sama. Ini emang 5 sama 10 sama? Nggak sama, ya, nggak sama itu. Jadi itu namanya yang samar kesamaannya dalam mi'yaris syara', ukuran agama. Jadi menurut ukuran agama, ya, itu enggak
nggak sama itu. Kudunya 5 gram ame 5 gram. Boleh tukaran 5 gram ame 5 gram. Iya. Cuman orang bakal apaan nukar 5 ame 5? Biasanya dia nukar yang kecilan, ngarah ada lebihnya, atau dia pengen yang lebih besar walaupun dia nambah. Nah itu caranya nggak bisa langsung, harus mutar dulu yang tadi saya bilang. Halatal akdi, pada waktu akad. Pada waktu akad jual waktu akad tukar menukar emas dengan emas, beras dengan beras, itu timbangannya samar-samar alias nggak sama. Itu nggak boleh. Au ma'atakhirin fil iwadaini, atau serta mengakhirkan pada kedua iwad itu. Ini agak susah memang, mentakhirkan kedua iwad itu. Jadi yang 5 gram ditunda, yang 10 gram ditunda. Ngomongnya sekarang. Ya, itu nggak boleh. Jadi harus konten. Tadi kan harus konten, syaratnya sama kudunya 5 gram ame 5 gram tukaran. Boleh. Jangan tunda-tunda. Ngomongnya sekarang, juga barangnya jangan ngomongnya sekarang, barangnya entar habis lohor. Nggak boleh juga. Kalau barangnya entar habis lohor, mendingan ngomongnya habis lohor. Akadnya. Ijab kabul harus bareng dengan barang. Ini sekarang ijab kabulnya sekarang pagi. Barangnya habis lohor. Dengdet. Itu waktunya gara-gara tertunda, jadi nggak boleh juga. Walaupun ini 5 gram, ini 5 gram. Kan sah, ini boleh. Tapi gara-gara ditunda, nggak boleh. Karena dia barang riba namanya. Begitu. Ya. Au ahadihima, atau salah satunya tuh ditukar, tapi yang satu ditunda, yang satu konten. Anggap tukaran 5 gram ambil 5 gram. Ngomongnya sekarang. Yang 5 gram punya saya kasih ibu. Yang 5 gram punya ibu belum dikasih sama saya, entar habis lohor. Nggak boleh juga. Karena salah satu ditunda. Mesti dua-duanya konten. Lantaran dia barang riba. Ada istilah barang riba. Barang riba itu terdiri dari emas perak, ini gemprokan logam mulia. Kemudian barang riba yang gemprokan makanan, beras, gandum, semuanya itu makanan. Ya, kalau mau tukar harus sama. Ya. Ada mie goreng, mie rebus katanya. Tukaran harus sama. Di situ sebungkus, di sini kata mie goreng gogah katanya, bukan mahalan, ya, harus nambah. Jadi udah dah kalau begitu, mie rebus 2 bungkus, mie goreng sebung, nggak bisa. Beda antara 2 sama 1. Jadi caranya jual dulu 2 bungkus, ya sama dia kek, sama siapa kek, terima duitnya, baru beli yang 1 bungkus itu. Mie goreng. Ini agak rumit memang ini. Cuman mesti tahu lah. Kalau enggak ya banyak salahnya gitu. Karena dia termasuk makanan tuh mie. Mie termasuk makanan begitu. Kalau yang bukan makanan boleh ditukar beda. Misalnya rumput. Rumput makanan siapa? Makanan sapi. Ibu punya rumput sesundung. Kenal sundung? Iya. Rumput yang boleh ngarit itu sesundung, ditukar ame rumput gajahan setengah sundung. Ini kan beda antara 1 sundung dengan setengah. Boleh, karena rumput bukan makanan. Boleh. Iya, saya mau makan rumput kan begitu. Motor ame motor, rumah ame rumah bukan makanan. Motor ame motor, mobil ame mobil, walaupun beda nggak sama, nggak apa-apa. Walaupun pakai nambah, bebas tuh dia, karena dia bukan benda riba begitu. Jadi benda riba itu terdiri dari logam mulia, emas dan perak. Kedua makanan, termasuk makanan buahan begitu, termasuk buahan. Garam misalnya, juga garam termasuk makanan dia untuk mengolah makanan. Garam yang bagus, yang putih. Garam yang putih itu kan bagus. Sama garam yang butek. Kenal butek?
Iya, yang bikin es dung-dung begitu. Tukaran itu harus sama kalau mau. Yang putih 5 kilo, yang butak 5 kilo. Kata yang putih, gogah gua mahalan. Kata yang putih. Jadi caranya bagaimana? Nah, supaya sah gampang. Jual dulu garam yang butak berapa duit, ntar baru beli yang putih. Begitu caranya ya. Nah, selanjutnya warriba haramun, dan riba itu adalah haram ya. Wa innama yakunu fidz zahabi wal fiddah, dan sesungguhnya adanya riba itu hanya pada emas dan perak. Besi nggak termasuk, tukar besi nggak apa-apa. Besi buat bikin rumah tuh besi behal 5 kilo, besi yang buat ngelas bikin pagar 10 kilo nggak apa-apa ya, itu dia bukan logam mulia, bukan emas juga bukan makanan manusia. Emang orang makan besi? Diboleh itu tukaran besi dengan besi, bebas dia ya. Jadi ini dia terjadi pada emas dan perak ya. Wafil mat'umat, dan dalam berbagai makanan ya, makanan apa ya tadi ya, mulai makanan beras ya, makanan pokok atau makanan buah-buahan. Nggak bisa itu. Apel ya, apel Malang ditukar ame apel yang mahal itu yang merah. Itu kalau mau tukar boleh. Yang apel Malang 5 kilo, yang merah 5 kilo. Kata yang merah gogah di kemahalan deh. Jadi tukar dulu, jual dulu tuh apel yang hijau, terima duitnya, baru beli yang, karena dia sama-sama makanan, dia makanan golongan buahan. Ada makanan golongan makanan pokok, ada makanan golongan buahan ya. Ada makanan golongan untuk mengolah seperti garam ya. Nah itulah gemprokannya tuh, kumpulan benda-benda riba ya. Jadi wafil mat'umat, dan dalam berbagai makanan, wahiyya ma yuqsadu ghaliban lit'ami iqtiyatan au tafaqquhan au tadawiyan, dan dia itu, makanan itu yang jadi benda riba ialah makanan yang dimaksud pada ghalib, pada ghalibnya maksudnya ramenya itu benda sebagai makanan, walaupun kadang-kadang dimakan juga ya. Misalnya kangkung kan makanan orang, tapi kadang-kadang dimakan juga sama kambing begitu. Jadi yang penting makanan begitu ya. Walaupun kadang-kadang hewan makan juga begitu ya. Kemudian dikatakan au untuk makanan karena dijadikan makanan pokok, tadi kayak beras, makanan pokok. Au tafakuhan, atau makanan untuk kesenangan, maksudnya buah-buahan. Habis makan nasi, makanan pokok, dimakan buah-buahan untuk nyenangin begitu. Itu namanya tafakuhan, atau makanan untuk kesenangan. Au tadawiyan, atau untuk obat, makanan untuk obat seperti garam. Garam ini obat makanan supaya gurih. Iya, cuman kalau kebanyakan garam darah tinggi, awas. Bisa-bisa mati berdiri. Tua jangan kebanyakan asin. Itu tuh nasi ulam, tiap hari makan nasi ulam, udah tua, waduh payah udah tuh. Nasi ulam pakai garam. Bisa stroke. Iya, kadang-kadang kan orang udah stroke baru sadar. Kemarin dia nggak pantang garam. Emang kan kata orang garam gurihin, begitu ya, gurihin. Ikan asin jadi gurih. Ikan asin gitu. Lain. Orang udah biasa makan daging, pengen makan asin deh, ikan asin. Bulu ayam, keseringan makan ayam. Gue mau makan bulunya aja. Kan gesek, tapi kebanyakan bahaya yang tua-tua. Harus dipantang itu garam. Ya, kurangin lah. Paling gampang dia tuh, paling gampang naikin darah garam. Jadi
tadawian atau untuk obat, maksudnya untuk obat mengolah, untuk mengolah. Contoh yang lain misalnya lade, ya, lade kan macam-macam. Kalau mau tukar boleh, harus sama tuh lade. Di sini sekilo, di sini sekilo. Mungkin lade yang mahalan, enggak. Ya udah, caranya jual dulu lade dia, terima duitnya, baru beli lade yang cakepan atau yang jelekan. Begitu. Ya. Kemudian wala yajrir riba fi ghairi dzalik, dan tidak berjalan riba itu di selain itu. Jadi riba itu hanya berjalan, ini riba tukar menukar, hanya berjalan pada emas perak, pada makanan-makanan, termasuk buah-buahan, termasuk obat-obatan, seperti yang mengelola makanan kayak garam, begitu. Ya. Itu yang namanya barang-barang riba. Selain itu bebas, tadi saya bilang, tukar tambah tanah, tukar tambah mobil, tukar tambah motor, bebas itu, karena ini bukan benda riba. Kalau ini enggak bebas, ada peraturannya. Apa peraturannya? Peraturannya yaitu tadi, kalau benda riba harus sama. Di sini 5 kilo, di sini 5 kilo. Harus konten, nggak boleh entar langsung begitu. Ya. Kemudian selanjutnya wala yajuzu bai'udz dzahab bidzahab, dan tidak boleh menjual emas dengan emas pula. Ya. Walal fiddah kadzalik, dan tidak boleh menjual perak seperti demikian. Artinya perak dijual dengan perak, perak ditukar dengan perak. Ini kata-katanya jual, sama aja, jual sama tukar sama. Ya. Ai bil fiddati madrubaini kana au ghairu madrubaini, yakni dengan perak, maksudnya perak dengan perak begitu. Lagi apa nih? Lagi yang sudah dicetak, ada dua-duanya, atau jadi saya ulangin lagi, yang sudah dicetak ada dua-duanya itu, atau tidak dicetak dua-duanya. Ada emas yang dicetak, ada emas yang belum dicetak. Emas batangan ame bas perhiasan. Emas batangan 10 gram. Emas perhiasan kalau mau tukar 10 gram juga, nggak boleh beda. Ya. Yang satu batangan dikeluarkan oleh Antam, itu PT Antam, ya. Kemudian yang kita pakai perhiasan, kalau sama-sama di sini 10 gram, juga di sini 10 gram. Kalau beda, caranya bagaimana? Jual dulu emasnya, terima duitnya, baru beli emas yang lain. Begitu. Ya. Jadi baik itu emas, ya, emasnya udah dicetak atau emasnya belum dicetak, belum dibikin perhiasan. Illa mutamathilan, kecuali dengan sama. Supaya boleh harus sama. Ya, emas cetakan 5 gram, emas perhiasan 5, tukar langsung, boleh itu. Karena sama, jadi nggak ada masalah itu. Ai mithlan bimithlin, yakni sama-sama timbangannya. Sama-sama timbangannya. Kemudian balik, fala yasihhu bai'u syai'in min dzalika mutafadilan. Maka tidak sah menjual sesuatu dari emas dan perak itu dengan ada lebihnya. Emas dengan emas, yang satu lebih, nggak bisa. Maunya 5 ame 5, 10 ame 10 begitu. Perak begitu juga, yang satu 5 gram, yang ini 6 gram, nggak bisa. Harus di sini 5 gram, di situ 5 gram. Kalau pengen yang lebih gede, yang lebih kecil, gampang caranya. Jual dulu, terima duitnya, baru beli. Itu caranya. Ya, disuruh muter dulu. Wa qauluhu naqdan ay halan, ya. Dengan kata musannif dengan konten. Jadi harus konten, di samping sama 5 gram sama 5 gram harus konten. Jangan yang 5 gram sekarang, punya ibu 5 gram entar, nggak boleh. Riba juga tuh namanya. Harus dua-duanya konten. Ya, maka disebut yadan biyadin, pada waktu itu juga, ya, dengan konten. Walau bi'a syai'un min dzalika muajjalan lam yasih. Maka
Maka jika dijual sesuatu dari barang yang demikian dengan ditangguhkan, maka tidak sah. Kalau ditangguhkan barangnya nggak sah. Barangnya ditangguhkan, tadi saya bilang, ngomongnya sekarang, emasnya besok. Nggak bisa. Kalau emasnya besok, udah akadnya besok aja. Jadi harus konten. Timbul tuh masalah ibu, mungkin ibu sering nanya atau sering dengar bagaimana ngereditin emas. Beli emas secara cicil, itu kan ya bisa jadi emasnya udah diterima, tapi bayarannya belum, belakangan. Dulu pernah kita bahas nih dalam kitab ini, jual beli kan ada 3 macam. Pertama, jual beli konten, cash langsung. Barang ada langsung bayar. Kedua, jual beli inden. Ini yang sekarang online. Jual beli online. Artinya apa? Duitnya dikirim duluan, barangnya cuman udah digambarkan tuh barangnya. Udah diterangkan. Jadi mau beli baju begini, begitu, udah macam-macam warnanya semuanya. Ntar kalau nggak cocok bisa dipulangin. Begitu, bisa dipulangin. Itu namanya jual beli online atau inden. Nah yang ketiga, jual beli kredit. Barangnya duluan, duitnya itu boleh, nggak apa-apa. 3 macam jual beli hukumnya boleh. Jual beli cash, jual beli inden atau online, dan jual beli secara kredit, 3-tiganya boleh. Cuman ini menyangkut benda riba, emas. Tadi kan emas kalau jualnya harus konten begitu. Ini kalau dicicil bagaimana hukumnya? Ya, ibu mau beli emas nih, pengen punya emas cicil, ya 100.000 sebulan, 100.000 sebulan. Ya kalau cicil motor boleh, bebas, karena motor bukan benda riba. Ya, ini cicil emas. Maka tuh ulama macam-macam nih pendapatnya. Ada yang bilang nggak boleh, ada yang bilang nggak boleh. Alasannya tuh yang dibeli emas, katanya. Kemudian bayarnya pakai duit, begitu. Duit itu adalah wakil dari emas, begitu. Jadi beli emas bayar dengan emas, walaupun bentuknya duit. Itu ada yang bilang nggak boleh aja. Ada lagi yang lain, boleh katanya. Kenapa boleh? Karena emas yang zaman sekarang itu katanya bukan jadi duit lagi. Dulu zaman Nabi dan setelahnya itu emas jadi mata uang, alat tukar. Sekarang emas sudah nggak jadi alat tukar. Alat tukar pakai apa? Rupiah atau kertas, uang kertas begitu. Maka ada yang bilang nggak apa-apa katanya, karena ini emas sudah berubah. Yang nggak boleh dulu tuh katanya emas yang jadi mata uang. Ada yang bilang boleh begitu. Ada lagi juga yang bilang boleh, alasannya bahwa yang kita bayar pakai duit bukan pakai walaupun tuh duit wakil emas sebetulnya. Dulu kan emas mata uangnya diganti oleh manusia, ditukar pakai kertas, emasnya disimpan begitu. Ya. Nah ini ada yang bilang bahwa ketika orang membeli emas dibayar dengan duit, katanya sama aja tukar emas dengan jadi nggak boleh, karena duit wakil dari emas begitu. Ada yang bilang nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Karena duit ya duit kertas, bukan emas. Duit adalah kertas. Ya, maka tuh harganya rendah banget tuh duit, begitu kan. Kalau emas kan tetap dia bertahan. Maka di sini ada yang bilang boleh. Alasannya tuh bayar beli emas kredit pakai kertas duit. Ya, kecuali beli emas bayarnya pakai emas. Contohnya nih, saya beli emas kredit 10 gram. Mana 10 gram? Iya, nanti saya bayar 15 gram. Cuman saya cicil segram. Itu nggak boleh. Karena emas ditukar dengan, nah ini emas dengan duit. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Terserah ibu lah. Juga saya pusing jadinya. Pusing kalau begitu. Saya beritahu, ada Majelis Ulama Indonesia membolehkan. Kalau nggak salah begitu. Nanti lihat tanya Mbak Google, ada di situ. Mbak Google tanya itu.
Atau tanya Ustadz Google kali ada di situ. Iya, jadi lihat fatwa Majelis Ulama tentang membeli emas secara cicil. Kayaknya dia membolehkan. Iya. Saya sih maunya bolehin juga, biar gampang aja begitu kan. Iya. Kecuali yang nggak boleh banget beli emas cicil nanti bayarnya pakai yang tadi itu nggak boleh karena ada tunda. Yang satu konten 10 gram, ntar bayarannya 12 gram, cicil segram. Yeah. Nah ini dicicilnya dengan duit. Yeah. Duit sebetulnya bukan emas dia, duit ya kertas sebetulnya. Emas ya emas, duit ya duit. Begitu. Cuman ada yang nyamein sehingga nggak boleh aja. Ya udah tuh macam-macam pendapatnya. Ya itu masalah sekarang, masalah zaman sekarang itu. Orang ya membeli emas secara kredit, beli di mana tuh? Di Penggadaian beli emas, kredit begitu, sedikit dibayar, gitu. Yang enak sih kumpulin dulu duitnya, tuh udah kumpul, baru beli. Paling tuyul yang ngambil, begitu. Jadi orang ogah kalau ngumpulin. Itu ibu-ibu tentang riba ya. Tentang riba.